Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Di hari ini kita bertemu lagi di pembelajaran terakhir di tema 3. Oke teman-teman, antum masih ingat kan ya, di awal pembelajaran kita pernah menyinggung tentang makanan atau nasi, yang nasi itu dari beras, kemudian beras itu awalnya dari mana, terus bagaimana prosesnya hingga akhirnya menjadi nasi yang siap kita makan. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenali berbagai karakter tanaman atau tumbuhan yang dia itu tumbuh atau hidup di tempat yang berbeda. Ya, jadi semua jenis tanaman yang berbeda itu mempunyai tempat yang berbeda juga untuk tumbuh. Marilah teman-teman kita cari tahu ya, kita sama-sama mencari tahu. Allah itu menciptakan bumi. Allah menciptakan bumi ini yang kita tempati sekarang itu menjadi tiga bagian. Ya, ada 3 tempat ya. Ada yang dinamakan daerah pantai. Kemudian yang kedua itu dataran tinggi, dan yang ketiga ada yang namanya dataran rendah. Nah, daerah pantai itu merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Teman-teman pasti pernah ke pantai ya, dan pernah melihat pantai. Kemudian dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya itu 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, atau usaha perkebunan. Nah, adapun dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Biasanya dataran rendah ini berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah juga biasanya digunakan untuk keperluan pertanian, peternakan, perumahan, ataupun kegiatan-kegiatan perkebunan yang lainnya. Oke. Nah, itu ya. Jadi ada bumi kita ini atau tempat-tempat kita dibagi menjadi 3 bagian. Ada pantai, ada yang namanya dataran tinggi, daerah pegunungan, kemudian dataran rendah di daerah perkebunan. Nah, kira-kira nih, sama enggak ya tumbuhan yang hidup atau tumbuh di daerah pantai, dataran tinggi, atau dataran rendah? Pasti berbeda ya teman-teman. Sekarang ngomong-ngomong padi, kita pasti sudah pernah ya, sudah tahu apa itu padi ya. Padi ini dia tumbuh di daerah mana? Apakah daerah pantai, dataran tinggi, atau dataran rendah? Ayo teman-teman tebak nih. Apakah padi ini dia tumbuh di daerah pantai, dataran rendah, atau dataran tinggi? Ya, pasti jawabannya di dataran rendah. Coba kalau di pantai, gimana tuh ya? Bisa kelelep dong padinya kalau padi ditanam di daerah pantai. Ya, bisa-bisa setahunan kita nggak makan nasi kalau padi ditanam di daerah pantai. Baik teman-teman, yang kedua ini adalah, pasti antum tahu ini tanaman apa? Ini adalah tanaman teh. Kira-kira teh ini bisa ditanam di daerah mana ya? Ya, daerah mana kira-kira? Oke, untuk lebih jelasnya dengarkan pembacaan puisi berita ya, maaf ya supaya antum nggak bosan. Kita simak penjelasan berikut tentang teh. Oke, ini ada pembacaan berita, dengarkan ya. Teh itu biasanya tumbuh di daerah pegunungan. Kemudian suhu yang baik untuk pertumbuhan teh adalah berkisar 13 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius dengan curah hujan tahunan tidak kurang dari 2000
meter per kubik. Sinar matahari dan suhu udara sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman teh. Bila suhu mencapai 30 derajat Celcius maka akan memperlambat pertumbuhan tanaman teh. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang subur dan banyak mengandung bahan organik dan biasanya terletak di lereng-lereng gunung atau perbukitan. Berarti teh ini dia hidup di daerah dataran tinggi. Nah, itu tadi ya sekilas tentang tanaman-tanaman yang dia itu hidup atau tumbuh di daerah yang berbeda ya. Tidak semua tanaman itu punya tempat yang sama. Ada jenis tanaman yang dia itu bisa tumbuh di pantai dan dia tidak bisa tumbuh di dataran rendah ataupun di dataran tinggi. Begitu juga sebaliknya, ada yang dia hanya bisa tumbuh di dataran tinggi, tidak bisa tumbuh di daerah pantai. Nah, intinya teman-teman ya, intinya begini. Pasti ya ada perbedaan antara tempat hidup setiap tanaman, baik padi ataupun teh ataupun tanaman yang lainnya. Jadi ada perbedaan tempat hidup tanaman. Kemudian yang kedua, keadaan alam atau iklim dan bentuk muka bumi sangat mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Iya, karena ada jenis tanaman yang tadi kata saja dia bisa ditanam di daerah pantai saja, tidak bisa atau tidak cocok ditanam di daerah lainnya. Begitu juga ada tanaman yang hanya cocok atau tumbuh di dataran tinggi saja atau di dataran rendah saja. Baik, jadi luar biasa sekali ya teman-teman. Allah itu ya luar biasa banget ya, Allah itu menciptakan tanaman-tanaman yang ada di bumi ini. Jadi tanaman-tanaman itu sama ditanam di bumi Allah yang sama, bumi itu sama, atau tanah sama-sama ditanam di tanah tapi tumbuhnya berbeda tergantung kondisi tanahnya. Nah, ini juga yang membedakan mata pencaharian orang-orang yang hidup di daerah tersebut. Ada yang mereka hidup di daerah pantai, itu berbeda mata pencahariannya dengan orang yang hidup di daerah dataran tinggi atau di daerah pegunungan ataupun yang hidup di dataran rendah ya. Jadi itu ya teman-teman, intinya pembelajaran kita hari ini. Jadi maha besar Allah yang telah menciptakan kita semua, yang menjadikan bumi itu atau tanah itu yang kita tempati itu sama ya. Tanaman-tanaman itu tumbuh di tanah yang sama tapi dia pertumbuhannya berbeda tergantung jenis tanamannya ya, dan tergantung jenis tanahnya juga. Meskipun dia ditanam di tempat yang sama, ada yang bisa hidup, ada yang tidak bisa hidup. Nah, itu ya. Jadi teman-teman, tugas hari ini adalah coba antum cari ya contoh tanaman apa saja yang cocok tumbuh di daerah pantai ya, kemudian mata pencahariannya apa, kemudian carikan juga jenis tanaman yang dia hanya bisa hidup di dataran tinggi, kemudian mata pencaharian orang-orang yang ada di dataran tinggi itu apa saja. Yang selanjutnya carikan juga jenis tanaman dan mata pencaharian yang ada di dataran rendah. Ya, silakan antum latihannya seperti ini yang saya contohkan. Semoga dimudahkan. Mungkin ini yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf. Hari ini adalah pembelajaran terakhir bersama Ustazah di tema 3. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Kalau masih ada yang kurang jelas, kurang paham, boleh ditanyakan ke Ustazah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.